Halo teman-teman, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan membahas mengenai SBR Element atau Saving Bond Retail. Nah, jadi ada banyak banget komentar dari teman-teman yang masuk dan bertanya soal SBR nih. Contohnya dari Kak Arif Ramadan, bro agak menyimpang nih dari konteks videonya. SBN yang dipromoin di Bibit kira-kira gimana ya? Thanks before. Dari Kak Asidi, Bang bahas SBR Bibit yang baru mau laksana bang. Kira-kira lebih untung dari sebelumnya nggak? Minimal deposito berapa? Sama ngitung-ngitung hasilnya gimana bang? Dari Kak Roy Rooney, bang gimana dengan investasi SBR 011? Kemudian pertanyaan yang sama teman. Nah, maka dari itu di video ini kita akan bahas mengenai SBR atau Saving Bond Retail. Nah, jadi seperti yang kamu ketahui ya teman-teman, sebenarnya negara itu biasanya selalu membutuhkan dana. Negara dapat dana dari mana? Biasanya negara itu mendapatkan dana dari pajak ya teman. Namun, yang pastinya pajak yang kita bayarkan itu belum tentu cukup untuk memenuhi semua keperluan negara. Negara perlu dana untuk bangun tol lah, bangun rumah sakit, bangun sekolah, bangun jembatan, infrastruktur, dan semua keperluan-keperluan lainnya, pasti negara butuh banyak banget pengeluaran. Maka dari itu, negara butuh yang namanya pinjaman. Tapi daripada mereka pinjam ke luar negeri, ada baiknya mereka minjam ke rakyatnya sendiri ya teman. Nah, gimana cara minjam uang ke rakyat sendiri? Caranya adalah dengan mereka menerbitkan surat utang atau yang namanya obligasi. Sehingga negara bisa mendapatkan dana dari para rakyatnya. Dan rakyatnya, karena udah meminjamkan uangnya, maka mereka juga akan mendapatkan imbalan ya teman. Imbalannya berupa apa? Yaitu berupa imbal hasil atau return hasil investasi. Jadi istilahnya kalau misalnya kita beli SBN atau surat utang negara, itu artinya negara utang ke kita ya teman. Kita beli surat utang negara, jadi nanti kita istilahnya kita berinvestasi dalam bentuk utang, kemudian nanti kita akan dikembalikan dana pokok beserta dengan bunganya. Kalau misalnya ditanya sebenarnya soal tingkat keamanan gimana sih? Apakah lebih aman dari deposito atau reksadana pasar uang atau gimana, atau mungkin lebih baik dari P2P lending atau apa. Nah, ini kalau menurut aku pribadi ya teman, sebenarnya surat berharga yang diterbitkan negara, obligasi negara, itu kan ada macam-macam bentuknya, nanti bakal kita bahas di poin berikutnya. Tapi menurut aku pribadi, yang namanya surat berharga negara itu bahkan jauh lebih aman ketimbang dengan deposito atau reksadana pasar uang sekalipun ya teman. Karena menurut aku pribadi, ini adalah hal yang dijamin oleh negara, dan kalau misalnya worst case skenario sekalipun, misalnya katakan akan bangkrut, kalau menurut aku pribadi bahkan bank akan lebih dulu bangkrut ketimbang negara, karena pada akhirnya negara itu yang bakal yang jadi paling terakhir untuk bangkrut ya kan. Kalau misalnya negara udah bangkrut, itu bahkan banknya udah nggak bisa beroperasi sama sekali lagi mungkin. Jadi pada akhirnya sebenarnya negara adalah yang paling terakhir untuk bangkrut. Kalau menurut aku pribadi, bahkan sebenarnya surat berharga ini secara resiko bahkan lebih rendah daripada deposito dan juga reksadana pasar uang. Maka dari itu aku sebenarnya selalu ngambil kesimpulan bahwa sebenarnya surat berharga negara ini adalah investasi yang super duper aman, bahkan lebih aman daripada deposito sekalipun ya teman. Nah, kalau misalnya ditanya, kalau misalnya tingkat keamanannya super duper aman, kenapa aku nggak banyak berinvestasi di surat berharga negara atau obligasi negara? Jawabannya adalah karena return ya teman, yaitu returnnya nggak sesuai dengan profil resiko aku. Aku pribadi ingin mencetak return yang lebih besar, karena seperti yang kita ketahui, yang namanya risk dan return itu biasanya selalu sepadan ya. Semakin rendah resiko, maka biasa returnnya juga bakal semakin rendah. Nah, kalau misalnya SBN ini, surat berharga ini adalah tipe investasi yang rendah resiko, namun juga menurut aku pribadi secara imbal hasil juga nggak begitu tinggi teman. Bahkan kalau misalnya kita lihat biasanya di bawah 10%. Dan seperti yang kamu ketahui, angka inflasi di Indonesia itu dalam 10-15 tahun terakhir itu di angka 6%. Jadi menurut aku pribadi, kalau misalnya return yang nggak bisa mengalahkan angka inflasi, menurut aku sebenarnya sama aja, karena kita itu hanya nahan inflasi ya teman. Nah, kalau misalnya tipenya itu dibagi lagi, ada yang konvensional, ada yang syariah. Kalau konvensional dibagi menjadi SBN dan ORI, yaitu surat berharga negara dan obligasi retail Indonesia. Yang satu sifatnya floating rate, yang satu fixed rate. Kalau misalnya syariah itu dibagi dua, yaitu ST dan SR, yaitu sukuk tabungan dan juga sukuk retail. Sama lagi yaitu satunya floating, yang satunya fixed. Nah, seperti yang kamu ketahui, kalau misalnya kita mau beli di Bibit, ini juga bisa ya teman. Kita bakal contoh buka di aplikasi Bibit. Kalau misalnya kamu scroll ke bagian bawah, terus kamu klik di bagian SBN ini, di sini ada tulisannya. Nah, di sini ada opsi ya teman, yaitu investasi SBN di Bit powered by Stockbit, produk dijamin negara, kontribusi pada negara, imbal hasil yang menguntungkan. Kalau misalnya kita pencet lihat produk, nah di sini kamu lihat ya, yang saat ini sedang berlangsung adalah SBR atau SBR 011 Saving Bond Retail ya teman. Kalau misalnya kita buka di sini, kuota nasionalnya masih ada sisa 3,4 triliun sekian. Periode pembeliannya di tanggal 25 Mei 2022 sampai 16 Juni 2022. Nah, ini juga salah satu kelemahan dari obligasi negara, yaitu biasa mereka selalu ada waktunya ya. Jadi kalau
kalau misalnya di luar jangka waktu ini, biasanya kamu nggak akan bisa beli. Terus di sini kamu juga bisa lihat jatuh temponya tanggal 10 Juni 2024, karena biasanya 2 tahun ya kan, dari 2022 sampai 2024. Minimum pembeliannya 1 juta, maksimum pembelian 2 miliar. Tipe kuponnya adalah floating with floor. Di sini kamu bisa lihat tanggal bayar kupon 10 setiap bulan. Jadi nanti setiap tanggal 10 kamu bakal dapat bunganya ya kan. Kemudian nanti sepertinya di akhir periode kita baru akan mendapatkan dana pokok kita kembali. Jadi gitu ya teman cara investasinya. Nah, di sini kamu bisa lihat minimum pencairannya 1 juta. Maksimum pencairan 50% dari pembelian. Tanggal pencairan 10 Juli 2023. Kalau misal kamu pengen beli, kamu tinggal pencet beli di sini ya teman. Kemudian kamu tinggal pencet beli, lalu pilih jumlah angka yang pengen kamu beli. Nah, jadi gitu ya teman untuk mengenai SBR ini. Nah, di sini aku juga udah mendownload sheet dari Frequently Asked Question-nya SBR atau Saving Bond Retail. Ini adalah surat utang negara yang diterbitkan pemerintah untuk individu warga negara Indonesia dan merupakan alternatif investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan. Jadi seperti yang disebutkan tadi, emang bener ya teman, ini merupakan investasi yang aman. Bisa dibilang bahkan menurut aku pribadi lebih aman daripada deposito. Jadi kalau misal kamu pengen investasi di sini, sebenarnya itu boleh juga. Cuman ya kamu harus siap bahwa returnnya mungkin nggak akan bisa setinggi itu. Biasanya returnnya hanya beberapa persen ya teman. Mungkin di angka 5% sekian. Kalau misalnya kita lihat di bibit, di sini ditulis juga ya teman, imbal hasil di angka 5,5% per tahun. Dimana tenornya adalah 2 tahun. Jadi menurut kamu kalau misalnya kamu oke dengan return segini, kamu misalnya pengen investasi yang super duper aman, menurut aku pribadi nggak apa-apa kalau misalnya kamu pengen beli ini. Apalagi kalau kamu tipe orang yang udah memiliki dana yang super besar ya teman. Kalau misalnya kamu udah dananya banyak banget, terus kamu pengen cari yang keamanan, menurut aku pribadi ini merupakan instrumen yang tepat juga ya. Di sini ada pertanyaan, apakah aman berinvestasi di SBR? Investasi di SBR sangat aman. Pembayaran pokok dan kuponnya dijamin 100% oleh negara. Seperti yang tadi aku sebutkan, ini merupakan investasi yang dijamin oleh negara. Jadi kalau kamu pengen investasi di sini, nggak perlu takut ya teman. Di sini ditulis dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. Siapa aja yang bisa membeli SBR? Setiap individu atau perorangan WNI yang memiliki KTP bisa investasi di SBR. Nah, di sini juga ada pertanyaan berapa minimum investasi di SBR. Masyarakat sudah bisa mulai investasi di SBR dengan minimum pembelian 1 juta. Adapun untuk maksimum pembelian sebesar 3 miliar. Jadi bagi kamu yang punya dana gede, maksimal kamu hanya bisa berinvestasi sebanyak 3 miliar ya kan. Untuk minimum pembeliannya dia biasanya dibeli dalam bentuk 1 unit, dan 1 unitnya itu biasanya adalah 1 juta rupiah. Jadi bisa dibilang minimum pembeliannya adalah 1 unit atau 1 juta rupiah kan. Apakah kupon SBR bersifat tetap atau mengambang? Kupon SBR bersifat mengambang dengan tingkat kupon minimal atau disebut dengan floating with floor dan mengacu pada BI 7-day reverse repo rate BI 7DRRR. Tingkat kupon akan disesuaikan setiap 3 bulan pada tanggal penyesuaian kupon sampai dengan jatuh tempo. Nah, di sini yang dimaksud dengan floating with floor itu artinya besaran kupon SBR disesuaikan dengan perubahan tingkat suku bunga Bank Indonesia ya teman. Jadi bunganya bisa dibilang akan selalu berbeda dan gak bersifat fix ya teman. Nah, di sini yang disebut dengan floating with floor itu artinya kalau misalnya nanti bunganya naik, berarti return yang kita dapatkan akan meningkat juga. Tapi kalau misalnya bunganya menurun, return kita bakal dibatasi ya teman, dan gak bakal bisa lebih rendah dari suatu titik tertentu itu. Itu yang dimaksud dengan floating with floor ya teman. Kemudian di sini ada pertanyaan berapa tingkat kupon SBR? Tingkat kupon SBR disesuaikan setiap 3 bulan pada tanggal penyesuaian kupon sampai dengan tanggal jatuh tempo. Penyesuaian tingkat kupon dasarkan pada BI 7DRRR ditambah spread setiap sebesar XXS BPPS. Ini ada linknya di sini. Kalau misalnya kamu pengen belajar lebih lanjut, kamu bisa klik di bagian ini ya teman. Kemudian bagaimana cara investasi di SBR? Sebenarnya ada banyak banget metode yang bisa kamu gunakan. Kamu juga bisa langsung ke websitenya atau kamu bisa membeli di Bibit. Bahkan di aplikasi-aplikasi keuangan lainnya juga biasanya kebanyakan menjual SBR ini ya teman. Jadi sebenarnya ada banyak banget third party yang menjual SBR ini. Bahkan kalau misal kamu pengen beli di bank, setahu aku juga bisa membeli di bank ini. Nah, ini adalah metode-metodenya. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kamu bisa baca di sini ya. Kemudian di sini berapa lama tenor SBR? Jangka waktu tenor investasi di SBR adalah 2 tahun. Kamu juga bisa baca di sini ya teman. Di sini juga ditulis imbal hasilnya 5,5%, tenornya 2 tahun. Di Bibitnya juga ditulis. Nah, ini juga lumayan penting. Berapa tingkat pajak atas kupon SBR? Pajak yang dikenakan atas kupon SBR adalah PPH, pajak penghasilan final sebesar 15%. Tingkat pajak ini lebih rendah dibandingkan dengan pajak atas deposito. Kalau deposito itu di angka 20% atau 1/5-nya ya teman. Nah, ini aku juga pernah bahas di video-video sebelumnya ya teman. Bahkan kalau misalnya kamu investasi contohnya dikatakan di Cbank atau misalnya di bank-bank digital lainnya, itu juga dikenakan bunga ya. Kalau misalnya di Cbank bahkan setiap kita mendapatkan return harian, kita juga ditulis setiap hari kita membayar pajak sekian, yaitu 20% dari return kita. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah SBR dapat dicairkan lebih cepat
tepat dari jatuh tempo, pemerintah menyediakan fasilitas pencairan dana sebelum jatuh tempo atau yang disebut dengan early redemption ya teman. Jadi bagi kamu yang pengen cairin sebelum jatuh tempo, ini sebenarnya bisa juga. Early redemption merupakan salah satu fasilitas yang memungkinkan investor untuk mencairkan sebagian pokok investasi pada SBR sebelum jatuh tempo. Jadi kalau misalnya nanti kamu suatu saat berubah pikiran, kamu pengen cairin juga, sebenarnya itu juga bisa ya teman. Cuma kalau menurut aku pribadi, kalau misalnya kamu nggak komit dalam jangka panjang, mendingan jangan investasi di sini, mendingan kamu taruh uangmu di tempat lain aja. Contoh kamu taruh di reksadana pasar uang atau reksadana pendapat tetap, itu juga nggak apa-apa ya teman. Kecuali kamu bisa konsisten, kamu bisa komit dalam waktu 2 tahun itu. Karena menurut aku pribadi, secara return juga gak gitu beda jauh sih. Cuma kalau misalnya emang dana kamu besar dan kamu emang pengen memastikan keamanan danamu, ya sebenarnya boleh juga sih. Kalau misalnya kamu pengen menggunakan instrumen investasi ini. Bagaimana cara mengajukan fasilitas early redemption? Early redemption dapat dimanfaatkan oleh investor dengan minimal kepemilikan 2 juta di setiap mitra distribusi, dan jumlah maksimal yang dapat diajukan untuk early redemption ada 50% dari pemesanan pembelian. Investor yang ingin menyampaikan minat pencairan dana tersebut sebelum jatuh tempo bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini mengajukan fasilitas. Nih, kamu bisa baca ini ya teman. Kamu juga perlu mengirim email, lalu kemudian baru nanti bisa diproses ya teman. Di sini juga dijelasin perbedaan SBR dengan ORI dibandingkan dengan obligasi negara retail. SBR punya perbedaan fitur, yaitu dari jangka tenor SBR itu lebih pendek, yaitu hanya 2 tahun. Kalau ORI biasanya di angka 3 tahun ya teman. Kupon SBR memiliki tingkat kupon mengambang dengan tingkat kupon minimal, yaitu floating with floor yang mengacu pada BI 7-day reverse repo rate plus spread yang disesuaikan setiap 3 bulan. Sedangkan ORI memberikan kupon tetap fix hingga jatuh tempo. Jadi kalau kamu lebih suka yang returnnya fix, itu lebih baik kamu investasinya di ORI ya teman. Kalau misalnya kamu pengen yang floating, mungkin kamu bisa investasi di SBR ini. Terus juga di sini ada perdagangan di pasar sekunder. SBR tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, namun memiliki fasilitas early redemption. Sementara itu, ORI bisa diperdagangkan di pasar sekunder dan investor domestik WNI baik kepada individu maupun institusi. Nah, ini juga di list yaitu keuntungan berinvestasi di SBR. Beberapa keuntungannya antara lain pembayaran pokok dan kuponnya dijamin penuh oleh negara. Nah, di sini bisa dilihat ya teman, yaitu bebas resiko gagal bayar. Jadi kalau misalnya kamu pengen memastikan danamu super duper aman, ini merupakan investasi yang cocok banget karena ini bisa dibilang tergolong aman banget ya teman. Bisa dibilang kalau menurut aku hampir nggak ada resiko, namun ya secara return juga nggak tinggi-tinggi banget ya teman. Kemudian memberikan tingkat imbalan hasil yang kompetitif lebih tinggi dari rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN. Nah, ini di sini bisa dibilang lebih tinggi karena dibandingkannya dengan bank BUMN. Kalau misal bank BUMN rata-rata biasanya returnnya di bawah angka ini ya teman. Nah, tapi kita nggak bisa compare sama P2P lending karena secara hakikatnya udah investasi yang berbeda. P2P lending secara resiko juga jauh lebih tinggi, makanya dari returnnya bisa jauh lebih tinggi ya. Kalau kamu lihat P2P lending bisa sampai belasan persen atau kadang 20-an persen. Kalau misalnya konsumtif bisa lebih tinggi lagi, itu karena dari secara tingkat resiko juga lebih tinggi. Jadi bagi kamu yang pengen investasi, ya kamu sesuaikan aja dengan profil resiko kamu. Atau boleh juga kamu melakukan yang namanya diversifikasi ya kan. Berikutnya tingkat kupon mengambang mengikuti perkembangan BI 7 days reverse repo rate dengan jaminan tingkat kupon minimal floating with floor yang tadi ya kan. Kupon dibayar setiap bulan. Nah, ini yang merupakan oke juga dari instrumen investasi seperti ini, yaitu kupon yang dibayar setiap bulan ini. Ini artinya kamu akan mendapatkan cash flow bulanan yang bagus ya teman, dimana kamu setiap bulan kamu dapat bunga cair. Itu lumayan banget ya teman. Bahkan dari bunga cair itu bisa kamu reinvestasikan kembali. Fasilitas pencairan sebelum jatuh tempo, early redemption tanpa dikenakan biaya pencairan, redemption cost oleh pemerintah. Oh, jadi kalau kamu mau melakukan early redemption, bahkan ini nggak dikenakan biaya sama sekali. Kemudian akses transaksi melalui sistem elektronik, mendukung pembiayaan pembangunan nasional untuk meningkatkan kualitas SDM manusia di Indonesia. Nah, jadi gini ya teman, kalau misalnya kamu membeli surat utang negara ini, kamu bukan cuma mengamankan danamu, kamu bukan cuma investasi, kamu bukan cuma mendapatkan return investasi, tapi kamu juga udah berkontribusi dalam pengembangan negara Indonesia ini. Jadi dengan kamu investasi di sini, ini artinya kamu udah kontribusi terhadap bangsa dan negara ya teman. Makanya ini merupakan investasi yang oke banget. Tapi di sini juga ada resiko investasi di SBR, resiko gagal bayar. Jadi seperti yang kamu ketahui masih ada resiko gagal bayar, tapi kalau menurut aku pribadi ini minim banget ya teman. Nah, di sini ditegasin lagi SBR termasuk instrumen yang bebas resiko gagal bayar karena pembayaran kupon dan pokoknya dijamin oleh negara. Jadi emang bisa kita simpulin bahwa secara resiko ini hampir nggak ada teman. Berikutnya resiko likuiditas adalah kesulitan menjual SBR sebelum jatuh tempo. Ini masalah likuiditas ya teman. Nah, kalau yang ini mungkin agak berbeda teman karena SBR yang di sini adalah SBR 010, tapi SBR yang kita bahas adalah SBR 11 ya teman. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah memperoleh sertifikat
SBR merupakan surat berharga negara yang bersifat scriptless, tanpa warka. Artinya nggak ada dokumen atau sertifikat kepemilikan yang dipegang oleh investor. Karena kepemilikan investor dicatat dalam Electronic System Registry. Namun demikian, investor dapat memperoleh bukti konfirmasi kepemilikan SUN retail, maksudnya surat utang negara retail yang tersedia pada mitra distribusi atau disampaikan oleh mitra distribusi, subregistry, atau partisipan nasabah subregistry melalui surat elektronik atau email. Jadi kamu nggak akan dapat bentuk fisiknya atau surat fisiknya, tapi kalau kamu pengen akses, bisa diakses secara online ataupun kamu bisa request surat elektroniknya atau emailnya. Apakah SBR bisa dijadikan jaminan kolateral? Pemerintah tidak mewajibkan MIDIS untuk menerima SBR sebagai jaminan atau kolateral. Saat ini, ada MIDIS yang dapat menerima SBR sebagai jaminan kolateral. Namun, terdapat MIDIS yang belum bisa menerima SBR sebagai jaminan. Sebaiknya calon investor menanyakan fasilitas ini kepada MIDIS yang dipilih. Nah, di sini juga ada pertanyaan, mengapa kupon SBR yang masuk ke rekening nggak sama dengan perhitungan yang dibuat Kemenku? Ini karena perhitungan kupon yang dilakukan Kemenku, sebagaimana tercantum dalam memorandum informasi, belum memperhitungkan biaya-biaya lain terkait dengan pembelian SBR yang mungkin dikenakan oleh mitra distribusi kepada investor. Di sini yang dimaksud dengan mitra distribusi adalah tempat kita membeli SBR itu, yaitu di sini bibit ya, teman. Jadi kenapa returnnya bisa berbeda dari perhitungan di official ini sama yang di bibit? Ini jawabannya adalah karena mungkin perhitungan yang official ini belum mencantumkan perhitungan atau pemotongan yang dilakukan oleh pihak ketiganya, yaitu bibit. Namun kalau misalnya di bibit ini nggak dikenakan biaya sama sekali, ya berarti kita bakal dapat returnnya sama atau sesuai dengan yang dikasih di sini ya, teman. Contoh kalau misalnya kita beli di bank, mungkin ada potongannya lagi, mungkin berbeda hitungannya. Jadi pihak ketiganya itu atau mitra distribusinya itu juga kamu perlu mempertimbangkan, karena itu bakal mempengaruhi returnnya, teman. Jadi kalau misalnya nanti kamu pengen beli, kamu pastikan kamu baca dulu ketentuannya. Biaya yang dikenakan saat membeli SBR, biaya terkait pembelian SBR meliputi biaya materai dalam rangka pembuatan rekening di bank, biaya materai dalam rangka pembukaan rekening surat berharga di subregistry atau melalui partisipan atau nasabah subregistry yang ditunjuk, biaya penyimpanan rekening surat berharga, biaya transfer dalam rangka pembayaran kupon dan SBR subregistry. Jadi ada biaya-biaya sampingan lagi ya. Nih, apakah pemerintah bisa menutup tanggal penawaran lebih awal atau memperpanjang batas waktu pemesanan? Pemerintah dapat melakukan penyesuaian atas masa penawaran SBR dengan terlebih dahulu mengumumkannya kepada publiknya. Artinya kalau misalnya nanti mungkin udah habis, pemerintah bisa aja langsung tutup pembeliannya. Terus kalau misalnya kamu belum menerima kupon sesuai jadwal, kamu bisa coba menghubungi call center ini atau di email ini, teman. Dimana kamu bisa membaca informasi lebih lengkap dengan SBR, kamu bisa ke website ini, kemenku.go.id/SBR. Ini website langsung dari pemerintah ya. Kalau misalnya kamu buka, nanti kamu bakal langsung dibawa ke halaman ini. Dan kalau misalnya kamu pengen download, pengen baca lebih lengkapnya, ini ada di sini ya. Bahkan kalau misalnya kamu pengen beli di bibit, sebenarnya ini kamu juga bisa download memorandumnya di sini. Kamu bisa download memorandumnya, terus kamu bisa baca-baca lagi di sini kalau misalnya kamu pengen membaca lebih lengkapnya. Terus kalau misalnya kamu scroll ke bagian bawah di sini, ini juga berbagai macam tempat mitra distribusi di mana kamu bisa membeli SBR ini. Bisa BCA, Panin Bank, ini bibit ada juga ya, teman. Kalau misalnya kamu pengen beli di bank-bank lain, ini juga bisa, beli di Sekuritas, bahkan beli di Coinworks juga bisa, beli di Bareksa bisa ya, teman. Jadi ini adalah berbagai tempat atau mitra distribusi, kamu bisa membeli SBR 011 ini. Jadi untuk menjawab pertanyaan para teman-teman ini, para subscriber di channel ini, kalau misalnya kamu mau membeli SBR, menurut aku pribadi, ini merupakan investasi yang super duper aman, secara resiko itu bisa dibilang super duper rendah, dan kalau misalnya tingkat keamanannya, udah pasti dijamin sama negara. Cuma kelemahannya adalah secara return yang nggak tinggi-tinggi banget ya, teman. Karena secara return itu hanya di angka sekitar 5%-an sekian, tapi floating with floor. Dimana kalau misalnya seperti yang kamu ketahui, angka inflasi di Indonesia itu juga berkisar di antara 6-7% ya, teman. Yang artinya kalau misalnya kita investasi di instrumen seperti ini, walaupun dana kita aman, tapi secara return kita nggak bisa mengalahkan yang namanya inflasi. Jadi kalau misalnya kamu pengen investasi di sini, menurut aku pribadi boleh. Ini lebih cocok buat orang yang memiliki dana besar yang mereka pengen menjamin keamanan dananya ya, teman. Tapi buat kita yang misalnya dananya belum banyak, buat kita yang pengen mencetak return, aku pribadi lebih merekomendasikan instrumen-instrumen lain. Itulah kenapa aku pribadi nggak banyak investasi di instrumen seperti ini ya, teman. Tapi nanti kalau misalnya uangnya udah super banyak, baru mungkin aku pindahin ke instrumen-instrumen yang seperti ini. Nah, jadi sekian ya, teman, jawabanku mengenai SBR ini. Ini merupakan investasi yang super duper aman, cuman mungkin kurang cocok dari segi profil resiko aku ya, dimana aku dananya belum super duper banyak, jadi aku
incar untuk bisa mencetak return yang lebih oke lagi. Kalau misal buat kamu pengen investasi di sini, menurut aku itu udah merupakan instrumen yang oke banget ya. Nah, semoga jawaban ini bisa menjawab buat teman-teman semua. Bagi kamu yang baru mampir channel ini, kamu juga boleh cek ke bagian playlist. Di sana aku udah bahas berbagai macam instrumen investasi yang udah aku review, teman. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.